Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait materi kita 13.2 dan 13.4 sama Abang. Sedangkan sama Bang Hansen 13.1 sama 13.3. Ini merupakan soal-soal untuk persiapan kuis nantinya jam 7 malam ya, Dik. Ya, 13.2. Nah, kita mulai dulu soal pertama ya. Dengan soal integral 2 minus 2 integral 1 0 dari 9 kurang x kuadrat dy dx sama dengan ini kan ada integral lipat 2 dengan fungsi 9 kurang x kuadrat dy dx. Berarti pertama sekali kita mengerjakan terhadap dy dulu integralnya 2 minus 2 9 kurang x kuadrat. Kalau diintegralkan terhadap y menjadi 9y dikurang x kuadrat, diintegralkan jadi x kuadrat y kan, Dek, karena x kuadrat ini jadi berarti koefisien lah ya, karena nggak ada variabel y. Udah koefisien diintegralkan tinggal penambahan variabel y. Nah, terhadap batas atas 1 0 dx. Nah, selesaikan dulu batas atas ini, masukkan dulu batas atas 1 dan 0 ini. Batas atas 1 dan batas bawah 0 ini terhadap fungsi yang udah diintegralkan menjadi integral 2 minus 2 9 kali 1 9 kurang x kuadrat kali 1 x dikurang 0. 0 ini dikalikan ke 9 kan 0, dikalikan ke x kuadrat juga 0. Ya udah, jadi 9 kurang x kuadrat lah hasilnya. Integralkan juga terhadap dx. Nah, setelah diintegralkan, ini hasilnya nanti jadi 9 integral dari 9 terhadap x jadi 9x kan. 9x dikurang x kuadrat diintegralkan jadi x pangkat 3 per 3. Ini didapat dari kalau integralkan berarti pangkatnya ditambah 1 per pangkatnya itu yang udah ditambahkan 1. Nah, masukkanlah batas atas sama batas bawahnya 2 sama minus 2. 9 kali 2 kan 18 ya. 18 dikurang 2 pangkat 3 itu 8 per 3 dikurang minus 2 kali 9 minus 18 dikurang minus 2 pangkat 3 itu kan minus 8. Minus 8 kali minus berarti 8 kan. Jadi positif 8 kan. 8 per 3. Nah, jumlahkanlah ini, maka hasil akhirnya nanti jadi 92 per 3. Oke, lanjut pada soal nomor 2. Kita buat soal nomor 2 kita. Dengan integral lipat 2 dari 2, 1, 3, 0, xy tambah y kuadrat dx dy. Ya kan, Dik? Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa ini soal lipat 2 sama seperti sebelumnya dan diintegralkan pertama sekali terhadap dx dengan batas atas 3, batas bawah 0 dan selanjutnya diintegralkan terhadap dy dengan batas atas 2, batas bawah 1. Nah, integralkanlah ini xy tambah y kuadrat ini terhadap dx. Berarti ini 2 1 xy tambah y kuadrat. Xy diintegralkan jadi x kuadrat y x kuadrat y, maaf ya, jadi x kuadrat y per 2. Kenapa 2? Karena pangkat dari x ini harus kan kalau integral kan pangkatnya jadi per dia kan. Nah, ditambah y kuadrat.
karena ini diintegralkan terhadap X, jadi seakan-akan Y kuadrat ini jadi koefisien kan Dek. Nah, koefisien diintegralkan jadi penambahan X aja kan, Y kuadrat X. Masukkan batas atas batas bawahnya 3 sama 0 dari integralkan lagi terhadap Y. Nah, setelah kau masukkan nilai 3 nolnya ini, maka fungsi akhirnya jadi 21 integral 21 9Y 9Y per 2 tambah 3Y kuadrat kan terhadap DY. Nah, ini tanyakan dari mas 9Y per 2 tambah 3Y kuadrat. Nah, ini didapat dari X kuadrat kan 3 kuadrat 9Y per 2 tambah Y kuadrat X. 3 kali Y kuadrat. Nah, fungsi akhir yang ini juga integralkan lagi fungsi yang ini terhadap DY. 9Y per 2 dikuadratkan jadi 9Y kuadrat per ini 9 per 4 tambah Y pangkat 3. Masukkan batas atas 21 sama dengan 2 kali 2 kuadrat 4 kali 9 per 4 jadi 9 sama dengan 9 tambah 2 pangkat 3 8. Nah, dikurang 1 kali 1 kuadrat kali 9 per 4 hasilnya 9 per 4 tambah 1 pangkat 3 1. Maka hasil akhirnya jadi 55 per 4. Hasilnya jadi dalam bentuk desimal jadi 13,75. Oke. Oke, lanjut soal nomor 3. Dengan integral batas atas 1, batas bawah 0. Integral batas atas 1, batas bawah 0 dari XY pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dx. Nah, integral ini bisa kita kerjakan dengan melakukan pembagian antara masing-masing integral, di mana satu integral ini diintegralkan terhadap X dengan variabel semuanya, variabel fungsinya X, dan dikalikan sama integral yang satu lagi diintegralkan terhadap Y dengan variabel fungsinya Y. Nah, berarti kita buatlah dulu ini integral X duluan ya, 1 0 dx X kali pangkat X kuadrat kan, karena ini mau diintegralkan terhadap X. Berarti ini dx dikali integral 1 0 dari Y kuadrat ini di. Nah, kita kerjakan dulu yang XE yang terhadap X ini ya, Dek. Dari soal ini kita bisa melakukan pengintegralan dengan melakukan pemisalan biar mempermudah pengerjaan. Berarti misalnya T sama dengan X kuadrat kan D. Kita turunkan DT sama dengan 2X pangkat X kuadrat D X, berarti dx itu jadi dt per 2x x kuadrat kan. Nah, masukkanlah yang ini integral xe
X kuadrat dx ini masukkan dia t karena udah dimisalkan, baru dx ini diganti jadi dt. Jadi ini kan integral 10 x kuadrat, berarti ini x kali t. Oh ini buatkan aja lah dulu ya, x kuadrat kali dt per 2 x kuadrat kan. Ini x kuadrat ini matikan d, mati tinggal 1/2 dt kan d. Nah dari sini bisalah kita kerjakan seperti ini kan koefisien, berarti ini 1/2 integral dari. Oke lanjut. Berarti ini hasil akhirnya jadi setengah kali 10 dt. Nah integral dari 1 ya terhadap dt-nya kan, jadi t dia kan, jadi sini setengah t 1 0. Masukkanlah nilai t-nya ini dari pemisalan yang tadi, e pangkat x kuadrat setengah kali e pangkat x kuadrat 1 0. Karena ini terhadap x, masukkanlah setengah kali e pangkat 1 kuadrat kan 1, e pangkat 1 jadi e, berarti ini setengah e dikurang setengah e kali 0 kuadrat 0, e pangkat 0 1 kurang setengah, jadi ini jadi e kurang 1 per 2. Nah dari sini kan bisa yang kita lihat ini sama ini itu kan samanya, hanya beda x sama y kan. Ini hanya dari sini kan bisa kita lihat x sama y nya kan samanya fungsinya. Ya udah berarti ini juga e kurang 1/2 kan d. Nah tambah kalikanlah e kurang 1/2, e kurang 1/2. Dari perkalian ini masukkanlah nilai e nya berapa, dikurang 1/2, jadi hasil akhirnya jadi 0,731. Nah oke kita lanjut pada materi 13.4. Sebenarnya 13.4 sama 13.2 itu sama aja ya dek. Kalau 13.2 itu integral lipat persegi panjang, kalau ini integral lipat dari terhadap koordinat polar gitulah istilahnya. Oke 13.4 ya. Soal pertama, soal pertama itu buktikan bahwa persamaan R sama dengan 8 cos theta. Jadi buat 8 cos theta dan nggak bingung. 8 cos theta merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 40 dan berjari-jari 4. Di sini dikasih petunjuk bahwa kalikan kedua ruas dengan R. Kemudian gambarkan katanya kan dek. Kemudian gambarkan. Nah dari soal ini bisalah kita kerjakan. Cara kerjanya itu kita buatlah dulu, kita tekskannya dulu bentar. Penyelesaian kita buat
ini kan R sama dengan 8 cos theta. R sama dengan 8 cos theta. Nah, ini kalau semisal dikuadratkan, kalikan kedua ruas dengan R. Berarti yang ruas kiri sama ruas kanan dikalikan sama R kan. R kali R ya R kuadrat sama dengan R 8 cos theta. Nah, dalam lingkaran itu kan dia adanya kayak persamaan kayak gini kan, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Ini ada kan. Nah, masukkanlah ini ke persamaan yang tadi. Ini kan R kuadrat. Otomatis ruas kiri berubah jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Tambah Y kuadrat. Sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ini berarti ini kan 8X kan soalnya kan ini kan R kuadrat dengan R 8 cos theta. R kuadratnya ini diubah jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8X kan sama dengan 8X di mana R cos theta ini R cos theta ini kan kenapa bisa ini 8X karena R cos theta ini kan X-nya kan, Dek. Nah, karena ini udah diubah R kuadrat sama X kuadrat tambah Y kuadrat, maka R cos theta ini jadi X, 8 kali X ya 8X. Jadi hasil akhirnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama 8X. Nah, ini kan udah kayak sistem persamaan. Ini kan, Dek. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X sama dengan 0 kan, Dek. Nah, dari sini bisalah kita pecahkan dia jadi X kuadrat kurang 8X tambah Y kuadrat sama 0. Di sini katanya jari-jarinya ada 4 kan, Dek? Iya enggak sih? Oh, gini. Karena gini aja. Gimana kalau kita buat aja X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 16 kurang 16 sama dengan 0. Nah, 16 kurang 16 ini kan 0 ini kan. Ya udah, biar bisa ini nanti ke nah, dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X dengan 0 ini kan, biar bisa kita buat kayak jari-jarinya berapa nanti atau titiknya, kan itu nanti kita buktikan. Sudah kita melakukan penambahan 16 kurang 16. 16 kurang 16 kan 0 kan. Jadi ini tidak mengubah dari fungsi awalnya kan, Dek. Ya udah, X kuadrat kurang 8X tambah 16 kan ini bisa difaktorkan jadi X kurang 4 kuadrat kan, Dek. Kalau kau kalikan ini faktornya ini, hasilnya jadi X kuadrat kurang 8X tambah 16 tambah Y kuadrat. Nah, kan ini ada minus 6, minus 16. Pindahkan ke ruas kanan, jadi positif 16 kan. 4 kuadrat itu 4 kali 4, jadi 4 kuadrat 16. Nah, jadi dari sini terbuktilah bahwa R-nya sama dengan 4 dan pusatnya di titik 4.0 kan, di P 4.0. Nah, untuk menggambarkannya kita buatlah dulu diagram Kartesius ya namanya ini. Titik koordinat lah istilahnya. Baru karena ini katanya R sama 4, gariskan ini 4. Bukan, karena titik pusatnya 4,0, 4,0 berarti X-nya 4, ini kan X, ini Y kan, 4. Titik pusatnya pada Y 0 kan, 4,0, inilah titik pusatnya.
Karena jari-jarinya 4, gambarkanlah lingkaran dengan jari-jari 4. Ini kenapa lingkaran? Karena ada ini cos theta. Kalau cos theta itu menandakan dia itu polar, tapi kalau di 11.2 itu kan pakai XY ya kan, jadi itu persegi panjang. Nah, gambarkanlah ini lingkaran dengan jari-jari 4, ini ke sini 4, ini ke sini 4, berarti ini 8 kan. Nah, inilah untuk diagram, untuk gambarnya, Dik. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita tuliskan aja dulu ya. Ini soal nomor 2 ini terkait integral lipat 2, lipat 2 terhadap koordinat polar. Nah, ini beda sama integral lipat 2 terhadap persegi panjang. Pembedaannya itu apanya lah ya, Dik, kayak simbol-simbolnya. Kalau di koordinat polar, kalau udah bicara theta dia atau kosin gitu-gitu yang berhubungan dengan lingkaran r theta, berarti itu udah koordinat polar. Tapi kalau xy gitu itu kan, Dik, itu masih persegi panjang. Nah, dari sini bisalah kita buat dulu soal ya. Dengan soalnya abang misalkan jadi ini pi per 3 0 4 0 dari r dr d theta. Nah, untuk mengerjakan ini mungkin udah tahu lah kalian konsepnya gimana. Pertama, integralkan dulu r terhadap dr. Setelah dapat fungsi baru, integralkan lagi terhadap d theta kan, D. Nah, pertama kita integralkan terhadap dr dulu. Berarti ini pi per 3 0. Integral dari r itu jadi r kuadrat per 2 kan, D. R kuadrat per 2. Ini R kuadrat per 2 ya. R kuadrat per 2. Masukkanlah batas atas batas bawahnya 4, 0. D theta. Nah, dari sini bisalah kita substitusi hasilnya, dapatlah nanti jadi pi per 3 ini kan 0, dapatlah jadi 4 kuadrat 16 per 2 itu 8 kan, jadi 8 d theta. Nah, integralkan lagi 8 ini terhadap theta, hasilnya jadi 8 theta. Nah, baru substitusikanlah batas atas batas bawahnya, 8 pi per 3 sama 0. 8 theta, 8 kali pi per 3 jadi 8 pi per 3 dikurang 8 kali 0, 8. 0. Jadi 8 pi per 3 kurang 0, ya 8 pi per 3, 8 pi per 3 lah hasil akhirnya. Untuk daerah integrasinya kita bisa buat ini dulu ya. Ini dulu. Titik diagram kartesiusnya. Nah, di sini kan dibilang RDR d theta. Berarti jari-jarinya 0 sampai 4 kan, D. Jari-jarinya itu ada 4. Di mana batas atas batas bawah dari jari-jarinya itu, dari R-nya itu jadi 0 kecil sama dengan R kecil sama dengan 4. Nah, kita gambarkan 0 di sini 4. Inilah jari-jari dari si polarnya itu 4 gitulah kan, D istilahnya. Ini juga 4, ini minus 4 ya, D, tapi ini sama jari-jari jadi 4 kan, ini minus 4. Nah, di sini juga ada 0 pi per 3 untuk batas-batas dari atau selang dari tetanya. 0 kecil sama dengan theta kecil sama dengan pi per 3. Nah, lingkaran itu atau polar itu kan digambarkan kayak gini kan, 360 derajat. Kayak ginilah, misalkan 360 derajat. Karena batas bawahnya 0.
0. Kalau 0 dia berarti di sinilah digariskan kan disembunyi ini, enggak ada yang diarsir atau jadi daerah integrasinya kan Dek. Karena batas atasnya pi per 3, ya udah cari adik lah di mana pi per 3. Pi per 3 itu kan berarti 60 derajat kan. Pi itu 180 bagi 3 60. Kira-kira 60 itu di sinilah Dek bagian arsirnya. Ini kan 90. Ini 180, 270, 260. Nah, kalau 60 itu kira-kira di sinilah nanti itu. Nah, arsir lainnya sebagai daerah integrasinya. Nah, ini kan pi per 3. Nah, dari sini bisalah kita ketahui bahwa ini diagram atau daerah integrasinya ini volumenya sebenarnya volume dari daerah integrasinya ini. Untuk langkah kedua untuk mencari volumenya bisa kalian buat dari V sama 2 alas kuadrat itu kan. Nanti hasilnya jadi gini. V sama dengan pi per 3 dikali 4 kuadrat dikali setengah. Nah, untuk volumenya ini nanti kalau kalian kalikan ini 4 kuadrat kan 16 bagi 2, 8. 8 kali pi per 3, ya 8 pi per 3. Samakan deh ini sama ini kan. Nah, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mungkin ini soal terakhir lah ya, Dik. Dengan soal adalah integral kayak gini, integral lipat 2 integral S X kuadrat dA. Dengan soal kayak gini. Apabila S adalah daerah cincin yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Dibilang di sini tentukanlah berapa volumenya dan berapa juga, dan gambarkan juga diagram daerah cincin itu. Nah, dari sini langkah pertama yang kita kerjakan itu mencari batas atas batas bawah R-nya lah ya, Dik. Nah, di sini kan dibilang X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1. Kan X kuadrat tambah Y kuadrat ini kan 1 nih, itu R-nya itu kan, Dik. Dalam lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan, Dik. Nah, berarti R-nya ini 1, R sama dengan 1, baru R sama dengan 4. Untuk itu batas atasnya, untuk itu selangnya kan jadi 1 kecil sama dengan R kecil sama dengan 4. Nah, bisa ini kan, Dek, dapat dari mana? Untuk selang tetanya bisalah kita buat, kalau lingkaran itu kan teta paling kecil itu kan 0. Kalau teta paling besar itu 360 derajat kan, berarti ini 2 pi. Nah, untuk selangnya bisa kita buat 0 kecil teta kecil 2 pi. Nah, dari sini bisalah kita gambarkanlah dulu selangnya. Daerah cincinnya dulu maksudnya. Ini. Kan ini katanya 1, 4. 1, 4, 1, 2. Ini R kuadrat sama 4, berarti R-nya 2 ya. 2. Ini 1, 2, 1, 2. Nah, berarti misalnya adalah ini lingkaran. Ini lingkar, ulang ya. Misalnya ini ada lingkaran, karena ini diagram cincin, ya daerah cincin, berarti
kayak adalah lubangnya di bawah ini kan, di dalamnya kan. Nah, ini 1, ini 2. Kan selangnya ini S1 kecil R kecil 2. Berarti yang daerahnya ini nanti antara yang 1 sama yang 2 ini kan, D. Nah, inilah daerah cincinnya. Nah, ini 0 sampai 360 derajat. Berarti cincinnya ini kayak satu lingkaran penuh lah kan, D. 0 di sini. 360 derajat berarti mengelilingi satu lingkaran. Ya udah, inilah untuk sinar dari daerah cincinnya itu. Itulah istilahnya. Sinarnya itu kayak inilah apa jadi kayak integrasinya gitulah istilahnya. Nah, dari sini bisalah kita cari ini satu, jadi ini satu. Bisalah kita cari volumenya ini dari lingkaran ini sama dari persamaan-persamaan yang ada sama selangnya kan, Dek. Berarti kita buat integral 2pi 0 integral 21 dari R kuadrat cos kuadrat theta. Dari R kuadrat cos kuadrat theta kan, D. R kuadrat cos kuadrat theta yang diintegralkan terhadap RDR D theta. Ini kalau kalian baca-baca materi sebelumnya langsung aja ini RDR D theta gitu. Cari tahu lah dari mana itu. Jadi, ini tanya kalian dari mana R kuadrat cos kuadrat theta ini. Kalau nggak tahu, di sini saya jelaskan fxy kan ada fxy, misalnya ini fungsi fxy sama dengan s kuadrat lah. Nah, dari sini kita buat f, berarti fr tetanya jadi r cos theta kuadrat kan, D. Ini r cos theta kuadrat. Nah, dari sini kuadratkanlah masing-masing r kuadrat kali cos kuadrat theta. Tanya kalian kan, di S kuadrat ini sama dengan R cos, langsung R cos theta kuadrat. Di sebelumnya juga pasti di koordinat polar udah aku jelaskan X sama dengan R cos theta, baru R kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Dari sinilah itu langsung dikuadratkanlah R cos theta itu. Dapatlah ini kan. Jadi itulah fungsi utama kita. Nah, turunkanlah R kuadrat cos kuadrat theta ini terhadap R dulu, maka menghasilkan 2pi 0 R kuadrat cos kuadrat theta itu kalau diturunkan jadi R pangkat 3 cos kuadrat ini belum diturunkan tadi. Ini belum diturunkan. Ini jadi 2 1 ya. Ini kenapa jadi R pangkat 3? Karena dikalikan sama R yang ini. Nah, dr d theta. Nah, setelah itu turunkanlah R pangkat 3 cos kuadrat theta ini jadi 2pi 0 R pangkat 3 diturunkan jadi R pangkat 4 per 4 kali cos kuadrat theta. Masukkanlah batas atas batas bawahnya 2 1. Ini kurang jelas ya, 2 1. Ini 1 ya, di theta. Nah, setelah kalian masukkan ini, nanti akhirnya ini jadi integral 2pi 0 dari R pangkat 4 per 4. Hasil akhirnya jadi 16/4 cos kuadrat theta kurang 1/4 cos kuadrat theta. Coba substitusikan, nanti akhirnya jadi 15/4 cos kuadrat theta. 15/4 cos kuadrat theta. Turunkan dia terhadap d theta. Nah, ini kan 15/4 ini
kayak konstanta, ya udah keluarkan aja. 15/4 keluarkan aja, jadi 15/4 2pi 0 cos kuadrat theta d theta. Nah, setelah akarnya jadi 15/4 integral 2pi 0 cos kuadrat theta d theta. Cos kuadrat theta ini bisalah kita integralkan dengan cara istilah kerjakan ya. Misalnya kita buat cos kuadrat theta-nya itu kan itu kita buat 1 tambah cos 2t per 2. Ini tanya kalian dari mana kan, Dek? Ini udah pernah kita pelajari ini. Cos 1 tambah cos 2 theta per 2. Ini ada kok di persamaan umum terkait integral DAD itu kan. Nah, dari sini misalnya kita buat 15/4 integral dari 2pi 0 1 tambah cos 2 theta per 2 d theta. Nah, dari sini ini kan sama aja ini, jadi 1/2 tambah cos 2 theta per 2 kan. Nah, turunkanlah integralkanlah itu terhadap d theta. Ini 15/4 dikali setengah diintegralkan jadi setengah theta kan, D, setengah theta ditambah cos 2 theta per 2. Cos 2 theta per 2 diturunkan, diintegralkan jadi sinus 2 theta per 4 kan, D. Udah, ini kita tambah sinus 2 theta per 4. Nah, dari sini masukkanlah batas atas sama batas bawahnya. Pi sama 0. Maka menghasilkan 15/4 dikali. Nah, setelah itu substitusikanlah yang 2pi sebagai batas atas sama 0 sebagai batas bawah terhadap ini. Maka hasil akarnya nanti jadi 15pi/4 pi sama aja itu kan, D. Nah, inilah volume dari daerah cincin yang ini. Oke, jadi kalau ada soal kayak gini, langkah pertama yang kita kerjakan yang ini mencari batas atas batas bawahnya, langkah kedua menggambarkan, langkah ketiga membuat fungsinya, langkah keempat menghitung volumenya. Oke, sekian penjelasan dari Abang. Terima kasih.